Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV One Connect. Main aja. Sambil nungguin Mas Bedu kemana sih? Lama banget datang-datang. Aduh, nyesel. Ada aja. Harusnya enggak. Kok Nabawi ganti satu personilnya? Amung jadi diganti sama Aming? Kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Maklum namanya juga lagi kesel nih, maaf teman-teman Nabawi nih sama En nih. Lagi gemes banget hari ini kok bisa gitu loh. I'm do something stupid gitu ya. Bapak ngomongnya bahasa Indonesia aja kalau susah. Iya, saya melakukan sesuatu yang bodoh gitu loh hari ini. Jadi tadi aku tuh lagi di jalan. Lagi lihat ada tulisan promo besar-besaran. Diskon 50%. Wow. Masuk ke mall. Wah, karena saking lihat promonya gede, diskonnya gede kan udah langsung apa aja beli. Sampai mbaknya, masa nggak dijual? Oh iya nggak jadi beli langsung. Enggak. Saya disangka yang dipegang tuh dijual. Nggak tahu itu, enggak ini contoh masih nggak dijual. Pertanyaannya EN, mall apa yang bukanya jam 8 pagi? Molor. Ini kan semalam. Jadi bisa sampai pagi gitu loh. Sampai sekarang gitu. Ya lagian, beli tuh udah masuk ke mall tuh mau beli apa baru. Jadi aku melakukan hal-hal yang boros gitu loh. Iya. Jadi kayaknya gara-gara bisikan setan nih. Dibisikin gitu, belanja. Iya kata setan, udah duit kamu kan banyak, itu diskon. Beliin nggak buat EN? Kata setannya, kan bukan kata gue, kata setan. Kalau mereka bilang, buat apa sih belanja daripada buang-buang uang, mendingan disedekahin. Kalau kata malaikat kan gitu. Iya, keluar begitu. Udah uang kamu kan banyak. Belanja. Kalau sombong kan sifatnya setan. Berarti bisikan setan ini. Bisikan setan. Tapi kemarin belanja beli buat EN juga nggak? Nah, masalahnya setan gak bisikin buat kamu. Ya. Kita buka aja deh yuk. Ya kita buka dulu deh. Yuk. Setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama Dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama Dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jemaah di rumah, apa kabar? Kita kembali lagi di acara kesayangan kita. Dimana lagi kalau bukan di rumah. Mama, Dede. En tuh kalau ngomong manja gitu ya? Manja gitu ya. Emang Masa sih? Di rumah tuh memang anak manja anak? Enggak. Oh. Enggak dong. Enggak manja di rumah? Enggak manja. Aku manja sama suami. Oh. En udah menikah? Udah dong. Kan ceritanya belum. Waalaikumsalam. Yang udah nikah siapa? En bahkan belum kan ya Pak? Udah tahu. Kalau dulu belum nikah. Oh dulu belum nikah? Ya, Iya. sekarang udah. Udah, aduh. Udah gede. Gede ya? Coba lihat mukanya. Dewasa. Dewasa. Sedang kan dinikahin? Hah? Ya udah sedang dinikah. Udah waktunya memang ya Mas. udah Waktu waktunya. mandiri mah. Jadi udah nikah sekarang. Jadi kalau sudah dewasa, udah nikah, berarti sudah dewasa, sudah bisa bedain tuh mana boros, mana enggak, mana bisikan harusnya. setan, mana bisikan Harusnya malaikat. nggak kayak Mas Bedu tadi.
Masa nih Mas Bedu katanya cuma gara-gara lihat pelangi di jalan diskon 50%, langsung masuk ke mall nih. Langsung belanja. Karena yang namanya manusia suka dengan janji. Nabi Adam, nenek moyang kita, Nabi Adam cikal bakal kita manusia, janjinya sama setan. Ya Adam, hal adulluka ala sajril huldi wa mulki la yabla. Wahai Adam, maukah engkau tunjukkan sebuah pohon yang kalau engkau mengambil buahnya, memakannya, akan mendapatkan kerajaan yang tidak akan pernah sirna. Teh godaan Janjinya setan. godaan setan. Jadi turunan Adam emang tergoda setan. Iya. Dibisikin gitu ya, Nek? Dikendalikan oleh kita, dibisik-bisikin sama setan. Nah berarti perbuatan yang Bedu lakukan itu termasuk perbuatan apa tuh ya Maya? Beli belanja semua dibeliin itu bentuknya nyesel kah? Setan. Termasuk perbuatan setan. Karena berarti yang Bedu lakukan karena godaan bisikan setan gitu ya? Iya. Ini sekalian aja deh ya, Nenek, biar jelasin ke kita soal. Oke, sok berdua sama enduk. Ya. Nenek ngomong. Bisikan setan ya, Mak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dikrihi tatmainal quluba bi fadlihi tukbaru dzunub asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shariful maud. Wa salawatullahi wa salamuhu ala sayidina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Bisikan Setan. ketika Allah mengatakan kepada setan, kamu makhluk yang tersesat. Apa kata dia? Qala fabima agwaitani la aqdana siratal mustaqim summa la atiyanahum min baini adihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Al-A'raf 16-17. Kata setan, karena engkau telah mengatakan aku makhluk tersesat, dari mulai saat ini akan aku halang-halangi turunan Adam dari jalanmu yang lurus. Aku goda mereka di depan, belakang, kanan, dan kiri. Dikepung kita oleh setan. Digodain kita. Tuh, dia balas dendam. Membisik-bisikan kepada kita. Termasuk membisik-bisikan ke dalam hati kita. No diskon 50%. Murah. Padahal kita nggak butuh. Kita harusnya membeli sesuatu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Beda loh. Butuh dengan ingin. Beda nggak? Beda. Biar nggak kelaparan butuh makan. Biar nggak kehausan butuh minum. Biar nggak telanjang butuh pakaian. Permasalahannya banyak keinginan. Makanya restoran, rumah makan. Wih, dengan gambar yang menggiurkan, yang membuat kita netes air liur. Dengan promo-promo yang luar biasa. Rasanya lezat, sekali nyoba pasti akan ketagihan. Banyak iklan kan? Banyak. Itu kebutuhan apa keinginan? Keinginan. Baju. Orang mah punya baju hanya sekian. Ini mah sekian banyak. Lihat model baru. Bahannya. Gambarnya lah cuma contreng-contreng doang. Kadang-kadang harganya aneh. Baju sobek-sobek padahal ya, Mak. Masya Allah. Tapi pada dibeli. Mamah tanya, keinginan apa kebutuhan? Keinginan itu. Keinginan, nafsu. Bisikan setan. Beli lo keren. Orang dari gambar contrengnya aja udah tahu harganya berapa. Itu keinginan. Itu perbuatan setan. Jadi yang namanya setan menggoda manusia dengan bisikan-bisikan dalam hati manusia. Dibisikannya. Masya Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Katakan aku berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia, sembahan manusia, Masya Allah, yang selalu membisikkan dengan cara tersembunyi. Membisikkan manusia ke dalam dada manusia dari jin dan manusia. Tuh. Itu tersembunyi. Jadi menggoda manusia dua. Satu dari jin. Jin itu nggak kelihatan. Makhluk halus. Tapi terasa di hati kita. Murah tahu. Keren harganya. Kapan lagi?
Kapan lagi lu punya begitu mumpung diskon? Nggak kelihatan tapi terasa di dada kalau diikuti ke bawah setan. Yang kedua, manusia beli-beli. Hayo cepetan, promo nih langsung. Hayo, 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 hayo. Kapan lagi? Kesempatan hanya sekali datang. Tuh, dari jin dan manusia caranya begitu. Makanya hati-hati dengan bisikan setan, bisikan iblis, jin, dan bisikan manusia. Dua-duanya wajib kita menghindarinya. Makanya qul a'udzu birabbin nas. Oke, baik, setelah ini kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Nah, Nek, Nawan. kalau misalnya kita sering menghayal, apakah menghayal itu juga termasuk kayak bisikan? Betul. Setan itu menggoda manusia, bisikan dalam hati kita manusia menghayal. Seandainya. Terus memikirkan sesuatu yang sudah pernah terjadi. Coba kalau tadi tidak begitu, nggak bakal gue begini. Mamah tanya, kalau kita mikirin yang kalau dipikirin aja, merubah keadaan nggak? Itu kerjaan setan, buang waktu. Ngalamun aja, ya Allah, coba dulu nggak begitu, jadi nggak begini keadaannya. Percuma, buang waktu. Berhayal, seandainya saya menjadi seorang bintang film. Nenek-nenek Bu Citra kia. Seandainya saya menjadi seorang pengusaha yang hebat. Lah udah petani pengen jadi pengusaha yang hebat. Jangan berhayal terlalu jauh. Seandainya itu perbuatan setan. Kemudian apalagi memikirkan sesuatu yang mustahil. Sekarang ini dia gaji, misalnya gaji dia ini 5 juta. Kalau saya langsung berubah gaji 100 juta. Mungkin nggak? Itu adalah bisikan setan yang akan menyesatkan dirinya. Makanya berhayal, berandai-andai itu bisikan setan. Bagaimana cara mengatasinya? Qul a'udzu birabbin nas. Ucapkan ta'ud. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian apalagi caranya kita mengatasi kalau ada bisikan setan dalam dada kita? Berupa hayalan, berupa imajinasi, keinginan-keinginan yang tidak mungkin akan kita peroleh. Apalagi ketika ada bisikan, jangan sekali-kali kita mengikuti bisikan setan. Ambil wudhu, sembahyang sunat mutlak 2 rakaat, insya Allah hilang. Kemudian teman bergaul, robah, bukan yang itu, yang ini sekarang yang baik. Akan memberikan warna kepada diri kita. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan? Cuekin. Punten. Kayak tadi Budu bilang. Diskon 50%. Diskon sekian. Cuekin aja. Namanya juga pengusaha. Pengen untung berbagai cara dia membuat promo. Kitanya jangan tergiur. Jangan termakan promo ya, Mam. Jangan termakan promo. Kalau promo mah setiap saat. Makanya kita ini jangan ngikuti kemauan setan. Dan maaf dalam tanda kutip, pisudurinas dalam dada kita. Ada bisikan-bisikan, pasti tepis itu bisikan-bisikan setan. Rasul mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan orang yang dalam hatinya ada bisikan-bisikan sebelum dia mengucapkannya atau melaksanakannya. Artinya kalau terbersit di hati kita bisikan-bisikan setan, biarin biasa. Tapi yang salah kalau kita mengucapkan bisikan tadi, melaksanakan bisikan tadi, itu dosa buat kita. Makanya selalu hindari setiap saat dan kesempatan. Rasul mengajarkan istiqomahkan wudhu. Orang yang wudhunya istiqomah, insya Allah setan jauh. Kemudian banyak beristighfar. Rasul aja minimal 70-100 kali. Tanya diri kalian, berapa kali kalian beristighfar? Setiap saat ingat kenangan kekuasaan Allah. Perbanyak mengingat kematian.
Masya Allah, karena mengingat kematian. Kalau kita ngomong, mikir Allah ridho nggak? Kita berbuat, mikir Allah ridho nggak? Semua langkah, sikap, perilaku kita berpikir Allah ridho nggak? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ali Imran 102. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, jangan mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Artinya bersih hati kita, lapang dada kita, hanya berasal dari Allah, kembali kepada Allah, di buminya Allah, mengerjakan perintah Allah, bertanggung jawab di hadapan Allah. Itu orang yang mati muslim. Begitu. Kalau perbuatan jahat itu sebenarnya itu dilihat sebagai perbuatan manusianya atau perbuatan setan? Karena kan setan hanya membisikin, mah. Yang melakukan kan manusia tuh. Manusia. Kan yang namanya Rasul mengatakan, dalam sebuah tubuh ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, seluruh tubuh akan baik. Daging ini buruk, seluruh tubuh akan buruk. Apa itu? Hati. Hati. Makanya hati itu kata Allah dalam Quran terbagi 3. 1, hati yang sehat, hati yang hidup. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Asy-Syu'ara 88:9. Akan datang hari di mana harta tidak berguna, anak turunan tidak berguna, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. 2, ada yang hati mati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu wa lahum adzabun adzim. Al-Baqarah ayat 7. Ditutup hati mereka, mata mereka, pendengaran mereka distempel. Mereka dapat azab yang pedih. Yang ketiga yang sakit. Jangan-jangan kita ini. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Al-Baqarah ayat 10. Dalam hati mereka ada penyakit, ditambah lagi penyakitnya oleh Allah. Nah ini dia. Yang selalu kena bisikan-bisikan setan. Dibisikin, pengen itu, pengen ini, pengen itu, pengen ini. Boleh, tapi lihat siapa kita, wajar nggak kita begitu? Allah ridho nggak kalau mati, mana tanggung jawab jadi Allah? Itu. Jangan ngikutin bisikan. Makanya kalau ada bisikan-bisikan, hindarkan dengan baca ta'awuz begitu. Oke. Pak berpindah. Jadi bisikan itu kan datangnya bukan diniatin kan ya, Pak? Karena ada contoh kasus nih, Pak. Ada ibu-ibu naik sepeda sama anaknya nih, Pak. Naik sepeda ini viral videonya nih, Pak. Naik sepeda sama anaknya, terus tiba-tiba dia ngelihat motor kuncinya masih nyantol di motor. Diambil tuh motor tuh, anaknya tuh diturunin, mah gitu. Dibawa tuh motornya, gua pergi. Jadi dia nyuri motor, ninggalin anaknya. Jadi seolah-olah tuh dia kapan setan bisikin itu tiba-tiba lagi jalan orang nggak niat mau, maksudnya nggak niat untuk mau berbuat jahat gitu, tiba-tiba kok dia bisa melakukan kejahatan. Kalau seandainya punten, yang namanya orang berbuat jahat itu ada 2 faktor, N sama K. Niat, kesempatan. Niat ada, kesempatan belum ada. Kesempatan bisa diciptakan. Kapan-kapan gue ambil, kapan-kapan gue ambil. K-nya. Kalau emang ada niat. Ya. Tapi sekarang tidak ada niat, K ada. Setan lewat, dilaksanakan, nggak tahu lagi. Nah itu dia. Anak ditaruh dulu. Nggak mikir, anaknya di motor ditinggal, dia ngambil motor orang. Dia naik sepeda. Oh naik sepeda. Sepeda ada motor, kuncinya masih nyantol. Waduh, kata tiba-tiba kok anak ketaruh sini, motor dibawa, dia pergi. Itu setan. Coba sekarang, mahalan motor, mahalan anak. Ya, anak Makanya karena kalau setan sudah datang tidak berpikir positif negatif, untung rugi, yang penting gua bahagia dapat motor, dadah anaknya. Orang mah nggak punya anak berusaha sampai ratusan juta tuh kayak RCM pengen dia punya mikir, anak. saya taruh motor dulu, apa di motor dulu, dia mau jemput anaknya. Tapi kan nggak mikir, kalau anaknya diculik, nah itu dia. anaknya teriak-teriak, ntar anaknya kan pasti bilang, kenapa kamu nangis? Mama, misalnya. Iya. Anak 3 tahun, 4 tahun kan naik sepeda. Kenapa mama? Itu ambil motor orang. Tadi mana? Ngebonceng saya. Kan langsung ditangkap. Rumahmu di mana? Saking otak nggak jalan. Kenapa? Pis sudur, dalam dada dibisikkan. Ambil untung. Dia berandai-andai, berhayal. Kalau saya ngambil motor, harga motor minimal dijual murah aja 5 juta dapat. Iya dapat. Sepeda nggak seberapa, hayalan ini datang, tak ditangkap, dilaksanakan. Ini dia, jadi emaknya itu kesetanan. Nggak mikir, anaknya hilang. Akhirnya apa ketangkep melalui CCTV dan berdamai, korban memaafkan ibu. Tadi ini setan yang diikutin kebodohan yang luar biasa. Harusnya kan dia mikir, ya anak misalnya punten, anak 2 tahun, 3 tahun udah bisa ngomong. Iya, Ma. Misalnya dia nangis, disamperin. Kenapa nangis? Mama pergi kemana?
Itu bawa motor. Motor siapa? Motor ini. Kamu sudah dengan mama mana? Naik sepeda maunya. Kan ditanya sama yang nanya. Pasti ya. Iya. Emang rumahmu di mana? Ditangkap. Dia kagak mikir. Saking setan. Begitu ngebisikin hatinya, tak dilaksanakan. Makanya hati-hati. Itulah Islam mengajarkan kalau kita melakukan sesuatu dimulai dengan basmalah. Jadi karena udah niatnya jahat, kemudian juga dia dibisikin oleh setan yang jahat, itulah yang terjadi. Makanya Rabbana ma khalaqta hadza batila, akal sehat yang nggak kerja, yang kerja nafsu yang di bawah. Ada aja. Iya, itu kebodohan. Anak ditaruh jalan motor. Waduh, kan anak ini waduh. Iya. Dikira sudah jepit tuh anak Aneh, tapi nyata. Iya apa iya? Iya, Bang. Bisikan setan, pis sudur dalam dada. Untung dapat motor, anak lu tinggal. Oke, Nek, kita lanjut lagi nanti ya, Nek ya. Ya. Setelah ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah dari Instagram maupun virtual. Virtual. Tapi setelah ini tetap di rumah Mama, Dede. Kesini aja rumah mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Ya, kita kembali lagi di rumah. Mama, Dede. Nah, Naon En? nih Nek, ada pertanyaan dari jamaah Instagram. Sok. Dari Ika Damayanti 506. Ya, Ada kan? 506. Jurusannya lagi ada tuh. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Ma, apakah orang yang sakit skizofrenia berasal dari bisikan setan? Dan kalau Hidupnya teh naonnya? Hampir suka kayak berhalusinasi, hilang, jadi dia kayak Oh, mendengar. yang halusinasi. Iya. Ya. Oke, halusinasi. Punten. Boleh jadi tadinya banyak menghayal. Oh. Sehingga punten jin lewat. Karena begini, kata para ahli, Mama masih mendengar kata mereka. Jin itu masuk dalam diri manusia dengan 3 cara. Satu, orang ini menyukai seseorang, masuk ke dalam diri manusia. Si jin ini. Masuk ke dalam diri manusia. 2, dia yang nyari. Biar kuat perang, biar nggak mempan digolok, ditembak, biar bisa jalan di atas set. Misalnya, dia yang nyari. Yang ketiga, kiriman orang. Nah, orang yang berhalusinasi, kata para ahli, masih bukan cuma dengar doang. Katanya boleh jadi dia tadinya terlalu berhayal, datang iblis. Kan kosong nih, nggak ada akidah dalam dirinya, nggak ada ketauhidan. Bisik-bisik, kan suka ada yang bilang, bunuh anakmu, cekek, Aduh, iya, tembak, jorokin, itu bisikan. Hati-hati, silahkan Anda berobat sama ahlinya. Karena 3-3-nya pun tidak baik buat diri kita. Karena berbeda dimensi. Boleh percaya, boleh. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Memang dia gaib. Ada makhluk itu. Iya. Tapi dimensinya berbeda dengan dimensi kita. Makanya karena berbeda dengan kita, apapun alasan masuk dalam diri kita itu akan menghambat diri kita. Lebih baik buang. Katanya kalau ada yang jalannya sambil gini katanya, sambil gendong tuyul kata kita ada gitu ya. Iya. Itu beneran gendong apa enggak? Nah, Nek, ini ada pertanyaan juga dari Virtual. virtual. Sok, mangga. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam. Nah, Suaranya galau nih, selembut Ma. wajahnya. Jadi saya punya teman nih Ma. Teman saya ini mengadopsi seorang anak. Tapi masalahnya sampai sekarang kedua orang tua teman saya ini masih belum bisa nerima anak angkat teman saya sebagai cucu. Jadi sampai sekarang anaknya teman saya ini nggak pernah mah dibawa ke rumah kedua orang tuanya atau diperkenalkan sebagai anaknya ke kedua orang tuanya karena orang tuanya itu pasti menentang. Menurut Mama, teman saya ini harus gimana ya, Mah? Makasih. Kayak anak cantik. sama-sama. Kalau orang cantik ngomongnya beda. Beda. Sama yang kita. No kenceng. Kayak orang menagih utang. Namanya siapa dia anak cantik tadi?
Kagak tahu. Namanya pokoknya Udah si cantik. Namanya Udah, Citra. Citra. Mengadopsi Dia anak. ini temen yang adopsi anak. Ya. Orang tuanya sampai detik ini nggak terima bahwa dia mengadopsi anak. Artinya punten, jangan marah karena Anda bertanya kepada saya anak cantik. Orang tua teman Anda bukan manusia yang rela menolong orang lain. Sombong banget. Kita ini ketika ada orang yang terlantar, ini bayi nggak ada yang ngurusin, kita rawat kenapa tidak sih? Rezekinya pasti ada, berikan perhatian, berikan kasih sayang. Artinya orang tua teman Anda ini orang sombong, berasa dia lebih hebat. Nggak terima sih. Iya, nggak terima, belagu banget jadi orang tua. Salah, kita ini harus saling tolong menolong. Bantu membantu. Nih anak yang terlantar kita urusin. Nggak ada orang tuanya kita angkat nih. Kita sekolahin, kita biayain. Sekali lagi, teman Anda tetap yakinkan hati orang tuanya. Bahwa ini anak harus saya urusin. Berikan kasih sayang. Insya Allah Rasul mengatakan barang siapa yang tidak menyayangi orang yang di bawah akan tidak akan disayangi oleh orang yang di atas. Maksudnya kalau kita tidak sayang menyayangi dengan sesama manusia, Allah tidak akan berikan sayangnya kepada kita. Jadi saran saya, jangan berkecil hati teman Anda, terusin. Rawat tuh anak kasihan, tapi berdoa sama Allah. Mudah-mudahan orang tuanya sadar bahwa anak saya anak yang baik, mau merawat anak orang. Dirawat dan dipelihara. Sekarang begini, nggak usah anak. Lihat sejarah mengatakan, ketika orang menyelamatkan anjing yang kehausan hanya dengan secedok air dengan sepatunya masuk surga. Sementara orang yang menterlantarkan kucing nggak dikasih makan tapi dikurung masuk neraka. Apalagi orang terlantar, emaknya kagak tahu hadis itu kali, bilangin ntar. Oke, ada lagi mah? Ada lagi. Mangga. Satu lagi. Selain Citra nih. Assalamualaikum Mah. Salam. Mau nanya, saya Farah. Saya punya pertanyaan, apakah apabila kita memiliki keinginan belanja online yang berlebihan itu salah satu dari bisikan setan atau godaan setan atau hanya hawa nafsu saja? Belanja online, Belanja online. Betul. Banyak. Yang namanya setan menggoda manusia dengan hawa nafsu. Hawa nafsu. Dalam dada manusia. Manusia diciptakan oleh Allah memiliki dua-duanya. Allah ciptakan malaikat diberikan akal tanpa nafsu. Binatang nafsu tanpa akal. Manusia dua-duanya ada. Akal ada, nafsu ada. Tapi yang Anda harus tahu, nafsu dalam surat Yusuf 53 terbagi dua. Innan nafsa la ammaratun bisu illa marhimarobi. Nafsu amarah. Yang didorong oleh setan. Yang sudah mengajak manusia berbuat jahat. Nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Belanjamu online langsung ke di mall, di warung, di pasar. Kalau berlebihan salah. Anda lihat Bani Israel 26-27. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ihwana sayatin. Jangan memboros-boroskan harta. Boroskan harta temannya setan. Kecuali maaf. Beli online. Diskon 50%. Sekarang banyak yang diskon. Banyak. Daripada nggak laku. Iya, Banyak. benar. Tapi sudah ada rencana kita. Pulang ke Ciamis bagi nih, daster seorang dua. Bagi ini kudungan seorang tiga. Bagi daleman seorang tiga. Pulang deh ke rumah mertua Tanah Abang. Bagi. Kalau itu walaupun Anda borong silahkan. Sebanyak mungkin habiskan duit Anda dapat pahala. Itu bukan pemborosan. Tapi sedekah. Dan itu yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Yang salah, beli baju, pakai mejeng dipoto, gue keren, baru, diskon 30%, taruh di lemari. Anda jangan lupa pakaian yang disimpan di lemari menghisab kita. Bahkan kalau mungkin baju dari luar sampai ke dalam semua pakai ibadah oleh kita daripada dia menghisab kita. Tapi kalau yang pertama bagi saudara gitu, itu yang paling benar. Baik, Dan itu yang harus kita lakukan. Baik. Setan itu kan penuh dengan tipu muslihat dan tipu daya ya Maya. Jadi makanya bisikan setan itu bukan hanya untuk melakukan perbuatan jahat aja. Pada saat kita melakukan perbuatan baik, untuk melakukan perbuatan baik pun juga kadang-kadang ada bisikan dari setan juga kan. Betul. Nah, seperti apa nanti kita jelaskan ya Maya. Ya. Oke, setelah ini ya. Jangan kemana-mana aja Mah. Kita akan kembali lagi tetaplah bersama kami di rumah Mama, Dede.
Ya, kita kembali lagi di rumah Mama, Dede. Nah, Iya, mah. lanjutin. Kayak bisikan setan untuk melakukan perbuatan baik. Contohnya, dia posting, Alhamdulillah semalam gue udah bisa tahajud. Nah, itu pamer. Setan itu menggoda manusia yang pertama dengan cara melakukan dosa besar. Kalau anak ibu belum ada yang ngelamar, udah 35 tahun. Ibu, ya Allah, Robiya Karim, bangun tengah malam. Mandi kembang 7 rupa. Mandi sumur 7 sumur, 7 masjid. Misalnya. 7 Sini kan. turunan, 7 belokan gitu. Ternyata dia nggak nurut. Digoda lagi, dicampur dengan kebaikan. Ibu, selain ibu mandi 7 sumur, 7 kembang, 7 masjid, ibu banyak sedekah. Kan jadi orang ragu tuh. Dicampur dengan sedekah. Jadi ragu kan? Sedekahnya nih, Bener gitu. juga gitu kan, ada sedekahnya. Ternyata masih belum tergoda nih sama setan. Digoda lagi dengan kemalasan. Komu kusala, suratnya ogah-ogahan. Dur lohor, cicing weh nonton TV kagak bangkit. Diem aja main HP. Terus rapat, terus meeting. Dengar ajan, jam punya. Kusala, malas. Ternyata malas pun gak mempan. Yang baru bilang, pamer. Bedu, lagi tapping nih, lu ngapain nguap mulu? Mama nggak tahu sih, kan bedu dari jam atuh tahajud. Pamer nggak? Pamer. Jadi jangan kalian mengira digoda dengan yang pertama berhenti. Digoda dengan yang kedua berhenti. Terus sampai datang kematian. Godaan setan bertubi-tubi dan berlanjut. Dan setan ternyata punya kesabaran yang sangat prima, gak ada habisnya. Waduh. Ngegoda ini nggak mempan, dari sini nggak mempan, di sini nggak mempan, terus dikubeng. Dikelilingin sampai manusia tergoda. Makanya kalau pengen ngikutin sabar, ikutin sabarnya setan. Tidak pernah ada merasa bosan, terus maju. Yang penting berhasil. Iya bener. Luar biasa kan? Luar biasa. Coba, makanya suka begini. Heran ya, dia guru ngaji, dia penceramah kok bisa? Heran dia, suka ngajarin orang, kok begitu? Setan ini nggak berhenti, bedu. Kayak kita mau sholat subuh ke masjid aja, kita jalan melangkah. Orang-orang jam 5 masih tidur. Saya ke masjid. Kayak kita merasa paling mudah itu udah. Nah, kalau bahasa apa tuh namanya? Laten. Laten itu terus bergerak di bawah permukaan. Bergerak terus tanpa henti. Itulah kerjaan setan. Sabarnya luar biasa. Sebelum tercapai godaan dia, nggak akan berhenti. Terus laten. Hati-hati. Nah, ini masih ada satu lagi penanya dari virtual. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Galau nih. Ada apa? Saya Nasya. Saya mau tanya, Mah, gimana sih caranya agar kita bisa terhindar dari bisikan-bisikan setan? Kasih ya, Mah. Yang pertama, baca ta'uz. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Satu. Yang kedua, bisikan setan yang ada dalam hati manusia. Jangan diikuti. Jangan direalisasikan baik dengan mulut maupun dengan sikap dan perbuatan. Rasul mengatakan kalau ada bisikan setan yang tidak diikuti dengan ucapan dan perbuatan, diampuni oleh Allah. Tapi bisikan setan yang diucapkan, dosa. Bisikan setan yang dilakukan, direalisasikan dalam kehidupan, itu jadi dosa. Bisikan mah biasa, makanya hindarkan. Kemudian yang ketiga bagaimana? Jangan hidup berandai-andai. Mendingan kita berpijak di tanah, makan rebus singkong, daripada berhayal makan naon gitu. Pizza, roti, dan seterusnya. Padahal tidak ada dalam bayangan. Jadi kita ini harus yakin bahwa setan itu selalu ada. Tapi jangan lupa minal jinnati wanas. Jin tidak kelihatan, hanya bisikannya saja. Tapi dampaknya sangat nyata, ngeborong segala macam tadi kan. Padahal, duit banyak, dihibur. Rumah orang kaya. Lihat kalau mau pulang, biar orang lihat berendong petong. Misalnya. Tahu nggak berendong petong? Segala dibawa. Dari manusia. Kesono, bagus filmnya.
nanti aja ngajinya, kan minggu besok masih bisa ngaji. Tuh, minal jinnati manas. Caranya menghindarinya seperti Cinta manusia, iya, oke. Oke, ya. Baik, Nek. Semoga kita menjadi orang-orang yang beriman selalu dan bisa mengatasi bisikan-bisikan setan. Dan jika ada godaan-godaan setan, senantiasa untuk selalu membaca ta'awuz ya, Nek, ya. Iya. Jadi salah satu cara untuk terhindar atau bisa mengatasi dari bisikan setan adalah kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Betul. Ya, tahu seperti itu. Baik, kita mohon kepada Allah agar kita selalu diberikan kekuatan untuk melawan godaan setan yang terkutuk dengan berlindung kepada Allah dari godaan setan terkutuk. Ya, kita berdoa ya, Yuk. Baik pemirsa, yuk kita angkat tangan. Hadirkan hati kita. Yakinkan hajat kita didengar dan insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu, walakas syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dhibi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Ya Allah, dengan iman dan takwa yang dalam dada kami insya Allah, kami kerjakan segala perintahmu, kami jauhi apa yang dilarang olehmu ya Allah. Ya Allah, ini dunia di mana engkau mengatakan setan selalu datang menggoda kepada kami semua arah. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Bisikan ke dalam dada kami ya Allah. Namun kami yakin ya Allah, karena kami tetap berlindung kepadamu ya Allah. Mantapkan dalam dada kami, agar kami bisa mengatasinya ya Allah. Yakinkan dalam hati kami, bahwa kami bisa berlindung kepadamu ya Allah. Dan kami yakin engkau akan melindungi kami ya Allah. Karena kami yakin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, bimbinglah kami. Tuntunlah kami di jalanmu yang benar. Berikan kekuatan ke dalam hati kami. Berikan kesucian hati kami, kebersihan jiwa kami. Agar kami bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Berikan kepada kami kemampuan untuk melawan godaan setan yang terkutuk. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Fatub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya, Mama Dede. Terima kasih Mah untuk tausiah dan ilmunya pagi hari ini. Terima kasih ya. Terima kasih. Luar biasa En. Dan Nabawi terima kasih ya. Buat musik dan lagu-lagunya. Terima kasih jamaah sekali lagi telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.